Selamat siang semuanya. Jadi kami dari UIB sedang melaksanakan proyek PASEPRO, Pancasila Social Experimental Project, dan kami memilih Sekolah Yosudarso sebagai lokasi pelaksanaannya. Jadi tema kami adalah Bullying and Hate Speech. Jadi nama saya Devika Febrianti, NPM 1941364. Nama saya Yanti, NPM 1941289. Nama saya Nastasia Nabila Setiawat, NPM-nya 1941255. Nama saya Sylvia, NPM-nya 1941204. Nama saya Selintan, NPM saya 1941254. Selamat siang Bapak. Siang. Jadi Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Stanis. Dan menurut Bapak, bullying itu apa ya Pak? Bullying itu satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuannya adalah untuk menjatuhkan seseorang baik secara fisik maupun non-fisik. Seperti itu. Menyebabkan seorang atau sekelompok orang tersebut melakukan perilaku bullying. Mungkin faktornya, mungkin ada yang kurang perhatian orang tua. Kemudian lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat juga berpengaruh ya terhadap suatu tindakan bullying itu. Yang berikutnya itu mungkin menurut Pak Guru kurangnya kesadaran atau iman seseorang itu sangat minim sehingga tidak memahami, akhirnya mengeluarkan suatu sikap atau tindakan yang merugikan banyak orang. Oke, makasih. Jadi Pak, saya mau tanya, jadi untuk dari pihak sekolah sendiri, apakah ada edukasi khusus yang diberikan kepada anak-anak mengenai bullying ini? Edukasi khusus sih karena kita belum melihat ada kasus yang betul-betul fatal, tetapi di sekolah ini kan ada guru bimbingan konseling, jadi ketika kita menemukan ada siswa yang seperti itu ada pembinaan oleh guru BK. Kemudian setelah terjadi pembinaan, kalau misalnya juga tidak ada perubahan, maka sekolah akan mengambil suatu kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Oke, terima kasih Pak. Apakah pernah ada kasus di sekolah ini Pak? Sejauh yang saya amati lihat sini itu belum ada kasus yang bullying secara langsung fisik di lingkungan sekolah itu belum kita lihat. Kalau di luar kita tidak tahu. Jadi selama ini aman-aman aja ya? Untuk sementara ini ya sekarang di sekolah ini masih aman. Terima kasih Pak. Pak, kalau misalnya terjadi kasus pembulian di sekolah ini, bagaimana cara dari pihak sekolah ini menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Di sekolah ini kita punya aturan yang mengatur tentang perilaku yang sifatnya merugikan orang lain. Itu ada kebijakan, ada aturan yang tertuang di dalam handbook sekolah. Dan kalau misalnya itu betul-betul terjadi, maka prosesnya biasanya ada pembinaan khusus, pemanggilan orang tua. Kemudian kalau misalnya itu juga masih terjadi, ya maka sekolah mengambil kebijakan untuk mengembalikan ke orang tua. Kayak gitu ya, Pak. Makasih ya. Jadi saya udah bersama salah satu siswa di Sekolah Yosudarso. Bisa diperkenalkan dulu dirinya? Bisa, nama saya Jody Enrico, saya dari kelas 10 MIPA 4. Oke. Jadi sekarang saya mau tanya, kan sekolah ini rame nih, muridnya banyak. Iya betul. Untuk satu kelasnya berapa orang? Untuk satu kelas setara dengan 40-an siswa. 40 orang, rame ya. Jadi saya mau tanya, sekarang kan kasus bullying ini sudah sangat marak dimanapun, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun. Iya. Jadi sekarang saya mau tanya, pernah nggak menyaksikan sendiri tindakan bullying itu? Pernah. Jadi tanggapannya apa pas lihat orang lagi dibully, ataupun bisa jadi diri kamu ini menjadi seorang pembuli? Tanggapannya apa? Tanggapan saya saat saya melihat seseorang menjadi korban dari pembulian ini, sebagai dalam posisi saya itu dari murid kan, ya merasanya ada simpati lah ya kepada orang, ya karena dia kena korbannya. Juga ada sih merasa jadi masih kecil ya, ya juga bisa juga jadi rasanya lucu gitu. Tetapi ini kan bulian tidak bagus kan? Iya, tidak bagus. Jadi ya menurut saya tanggapannya
pembulian ini seharusnya diminimalisir gitu. Dan kalau bisa juga dari sosial cyberbullying, betul. Gitu aja. Jadi sekarang pesannya untuk teman-teman sekelas ataupun teman-teman luar apa nih tentang bullying ini? Nah, bullying ini menurut saya ya, yang akan saya memberikan itu, jika coba kalian rasain situasi bahwa sekarang kalian itu dikena bully, apa yang akan kalian rasain pada saat kalian itu jadi korbannya? Pasti kalian juga rasa simpati kepada orang yang kalian bullyin gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sudah bersama salah satu murid SMP Yos. Tolong perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Chelsea, kelas 8 SMP. Jadi di Yos ini ada cyberbullying nggak ya? Cyberbullying itu udah lumayan banyak sih kalau di Yos, karena kayak banyak yang senioritas gitu. Jadi kakak kelas bullying adik kelas tapi lewat internet, dibandingkan kalau misalnya lewat yang asli, Yos Sudarso ini lebih banyak lewat internet. Oh, jadi mereka kayak bikin fake account gitu-gitu, komen yang enggak gitu ya? Iya, biasa di DM, kalau nggak DM di komen, tapi pakai fake account. Oh, jadi kalau menurut Chelsea pendapat tentang itu gimana? Cyberbullying itu harusnya nggak ada ya, harusnya tidak diperbolehkan gitu di Yos. Di Yos juga kadang kalau misalnya ada cyberbullying terus ketahuan, biasa dimasukin ke ruang BK. Cuman biasa terlalu banyak senioritas di sekolah, jadi menyebabkan cyberbullying itu jadi marak banget di sekolah kita di Yos Sudarso. Oh begitu. Kalau menurut Chelsea cara mengatasinya gimana? Bisa lebih peduli terhadap teman, juga bisa kayak lewat guru-guru BK, kan guru-guru BK di Yos Sudarso itu juga ada. Terus bisa kasih tahu guru wali kelas juga. Oke, terima kasih Chelsea. Jadi menurut kamu bullying itu ada pengaruhnya nggak sih sama bahayanya mental? Ada. Salah satunya itu bisa mengakibatkan yang korbannya jadi gangguan mental, terus bisa bunuh diri, hubungannya sama orang tua jadi terganggu. Terus kalau kamu sendiri nih, pernah nggak kamu jadi korban bullying atau kamu jadi pelaku bullying? Pernah sih, tapi nggak parah-parah kali. Terus tindakan ya. Diejek gitu aja, ya udah, cuman nggak dimasukin ke hati. Kalau kawan-kawan kamu gimana? Kawan-kawannya ada, tapi ya masih wajar-wajar gitu lah. Sebelumnya Dek, perkenalkan diri dulu, dengan siapa ya? Saya Laura dari 10 IS 2. Oke Dek, kalau misalnya kamu ketemu kasus bully ini di sekolah kamu, bagaimana tanggapan kamu terhadap kasus ini? Seharusnya kasus ini nggak perlu gimana ya, maksudnya kayak kita harus segera menindaklanjutinya, karena kalau misalnya terus-terusan kita biarkan, itu bakalan membuat psikologis anak yang dibully itu menjadi menurun. Pernah gak di sekolah ini yang kamu pernah nampak ada yang dibully gitu? Pernah nampak dan pernah merasakan. Pernah ya? Iya. Kamu sendiri yang Iya. Terus tanggapan kamu kayak mana? Tanggapan saya terhadap bullying itu kayak itu kekerasan verbal ya, maupun kekerasan verbal ataupun fisik. Kalau verbal itu melalui perkataan-perkataan. Misalnya kayak kita dijudge kayak body shaming, itu kan termasuk bullying juga. Terus kalau misalnya kayak fisik, kita kayak dipukul atau apa gitu, itu sebenarnya nggak boleh, karena itu bisa merusak psikologis dari seorang anak tersebut. Jadi tanggapan kamu langsung laporin ke pihak sekolah atau gimana? Bisa laporin ke pihak sekolah juga ya seharusnya buat ditindaklanjuti. Terima kasih ya Dek. Iya. Saya mau tanya, apakah kamu pernah mengalami tindakan bully? Terus menurut kamu apa sih dampak bully bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Jadi bagi orang lainnya itu mentalnya down, terus stres, bisa stres terus dia menggunakan obat-obat terlarang. Terus dia jadi nilai akademiknya menurun dan dia akan membalas dendam kepada orang lain. Oh, seperti itu ya. Terima kasih.